Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan materi lagi, bertemu lagi dengan para hadirin, teman-temanku, terutama kepada mahasiswiku ya di IPN Tegal atau kepada siapapun yang belajar bersama melalui video ini, presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya yakin ingin menyampaikan tentang pendidikan sepanjang hayat ya di mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Sebelum masuk mengarah kepada pengertian pendidikan sepanjang hayat dalam konteks Islam, saya menyampaikan dulu pendidikan sepanjang hayat menurut salah satu tokoh dari Barat ya, Hidu Delker, mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru atau pamong atau pendidik. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu dilakukan secara terus-menerus sepanjang hidupnya, tidak harus disertai dengan guru. Artinya otodidak pun itu dikatakan sebagai pendidikan sepanjang hayat. Terus uh, kalau konsep pendidikan sepanjang hayat dalam konteks pesantren ya, ini dalam konteks pesantren dulu ya, saya memotret pendidikan sepanjang hayat di pondok pesantren, yaitu saya belajar dari skema ini, ada ta'allum dan ta'lim, belajar dan mengajar. Di pesantren salaf ya terutama ya, itu ada konsep belajar. Setelah belajar dia itu mengamalkan ya, setelah belajar dia mengamalkan. Nah, pengamalannya ini macam-macam. Ada yang pengamalannya dari segi isi dari ilmu itu sendiri. Nah, kalau dari isi itu ilmu sendiri ya mengamalkan, dia belajar tentang sholat berarti mengamalkan sholat, belajar tentang zakat mengamalkan zakat, belajar tentang menahan hawa nafsu, kemudian dia melakukan menawan hawa nafsu, belajar menghindari kemungkaran ya, kemudian dia praktek melakukan amaliyah menghilangkan kemungkaran. Ada juga yang bentuk pengamalannya itu mengajarkan pada generasi berikutnya atau juniornya itu. Maka dalam istilah pondok pesantren itu adalah ada ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar. Setelah belajar dan mengajar itu belum cukup ya, ada yang namanya konsep khidmah. Khidmah itu mengabdi ya, bahasa Jawanya itu menjadi laden ya, mengabdi kepada guru, kepada pengasuh pondok pesantren. Nah, ternyata dalam konsep mengabdi itu ya macam-macam bentuknya. Yang santri itu kan tidak harus pintar dari segi IQ-nya saja ya. Ada yang santri yang pintarnya secara spiritual ya, secara spiritual, sehingga lebih mengedepankan membantu pengasuh atau pondok pesantrennya dari segi amal-amal keseharian, seperti ya menyapu rumahnya kiai, mengambil air di sungai misalkan ya, kemudian me, merapikan pakaian kiai, sandalnya kiai dan seterusnya. Itu pokoknya bentuk-bentuk pengabdian yang sifatnya itu sifatnya menghormati kiai, atau dalam istilahnya adalah ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan kiai, menghormati kiai, termasuk mencintai anak-anaknya kiai, itu juga bentuk ta'zim. Nah, ada santri yang IQ-nya cukup tinggi sehingga pengamalan khidmahnya itu dia dari segi mengajarkan itu sendiri, mengajarkan kepada pada juniornya dan seterusnya. Sehingga dalam konteks pesantren itu ada pendidikan dan pengamalan. Sebenarnya ini juga diterapkan juga di dalam perguruan tinggi ya. Ada bentuk perkuliahan, pembelajaran, kemudian nanti ada bentuk kuliah kerja nyata, KKN, atau melakukan penelitian atau pengabdian dan sebagainya. Ini sebenarnya bentuk pengabdian ya. Nah, setelah melakukan pendidikan, pengajaran dan pengabdian di pesantren, itu dia kemudian lulus menjadi al-mutakharij atau al-mutakharijin, para alumni. Nah, setelah menjadi alumni, ternyata biasanya itu ya dawuhnya seorang kiai itu, santri yang
bisa mengamalkan ilmunya, bermanfaat ilmunya, ketika sudah menjadi al-mutakharij, alumni ya, itu dia terus melakukan hubungan secara zahir maupun batin kepada kiainya. Ya sering sowan, sering silaturahmi setiap tahun sekali. Biasanya kan ada acara haflah, ada acara haul, pengasuhnya mungkin yang sudah meninggal ya. Terus menjalin silaturahmi, menjalin hubungan. Jadi tidak ada kata mantan santri ya, setelah menjadi al-mutakharij, setelah menjadi alumni, dia bukan menyandang status mantan santri, tidak. Tetapi dia itu hakikatnya masih santri meskipun lepas dari secara zahir, pindah tempat dari pondok pesantren ke tempat tinggal asalnya. Itu bagian dari khidmah juga ketika melakukan hubungan sowan spiritual dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini serba canggih ya, komunikasi tanpa batas melalui media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Bisa mengkaji rutin terhadap kajian-kajian yang mungkin diekspos oleh santri-santri generasi junior-junior yang Anda dulu ya. Ya, itu bentuk dari pendidikan yang secara terus-menerus, secara langsung. Maka pendidikan sepanjang hayat itu di dalam konsep pesantren itu tidak ada kata putus setelah menjadi santri, setelah lulus dari pondok pesantren. Tidak ada kata mantan santri, terus sepanjang hayat. Hal ini karena mengacu bahwa utlubul ilma itu ya minal mahdi ilal lahdi ya, terus dari ayunan seorang ibu sampai kepada liang lahat nanti, tidak ada putus-putusnya. Maka biasanya ini ya, kalau seorang santri yang kemudian lepas dari pondoknya, tidak menjalin silaturahmi, tidak menjalin hubungan secara zahir atau batin ya. Kalau secara batin itu selalu mendoakan, mengirimkan al-fatihah setiap habis sholat mungkin ya, itu ya, atau dengan bacaan-bacaan yang lain. Tidak ada jalinan zahir batin yang semacam ini bisa jadi ilmunya tidak bermanfaat ya, tidak barokah nantinya. Nah, ini konsep pendidikan sepanjang hayat dalam pesantren. Dalam hal ini saya pernah menuliskan buku ya. Saya pernah menulis buku tentang konsep tulus zaman. Ini saya tunjukkan bukunya ya. Baik, saya tunjukkan untuk buku saya ya. Ya, ini adalah buku saya yang terkait dengan konsep pendidikan sepanjang hayat di pesantren. Kebetulan judulnya adalah Tulus Zaman, realisasi pemikiran Az-Zarnuji di Ponpes Asma Husna Pekalongan ya. Jadi tulus zaman itu kan sepanjang zaman ya. Dalam konteks Imam Az-Zarnuji itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'lim ya, disebutkan ada sebuah syair, ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika majmu'an bi bayani dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani ya, tulus zaman ini ya. Ingatlah, tanalul ilma la tanalul ilmu itu tidak bisa kau peroleh kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama adalah zakain cerdas, wahirsin semangat, wasdibarin sabar, wabulghotin ada uang sakunya, wa irsyadi ustadin ada petunjuk gurunya, wa irsyadi ustadin wa tuliz zaman, yang terakhir itu adalah tulus zaman, lamanya masa studinya lama ya, sepanjang hayatnya lama. Jadi kalau sudah menyantri sampai puluhan tahun misalkan, itu jangan menganggap dirinya itu sudah selesai. Itu harus terus berkesinambungan ya. Maka di dalam buku ini saya terangkan tentang itu tadi, konsep khidmah yang terus menerus ya. Buku ini sudah diterbitkan dan memiliki ISBN ya. Oke, itu buku saya ya. Kembali lagi ke sini ya, tentang pendidikan sepanjang hayat dalam konteks pesantren. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang pendidikan sepanjang hayat yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Kalau kita mencontoh pendidikan sepanjang hayat pada Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad melakukan pendidikan Al-Quran hingga wafat.
Coba kita lihat, Nabi Muhammad itu mendapat wahyu pada usia 40 ya. Setelah itu kemudian beliau melakukan ya istilahnya itu bahasanya itu kuliah ya, semacam kuliah. Nabi Muhammad kuliah dengan malaikat Jibril ya. Kuliah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad menjumpai permasalahan umat, permasalahan sosial lingkungan yang ada di sekitarnya, maka ada solusi ya. Solusinya itu adalah ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Quran itu sebagai apa pemecah permasalahan umat. Nah, ini Nabi Muhammad melakukan kuliah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya, sampai wafatnya Nabi ya. Dimulai dari materi pertama tentang Iqra, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat Al-Alaq 1 sampai 5 sampai pada ayat terakhir yang kemudian yang terakhir turun al-yawma akmaltu lakum dinakum ya, dan seterusnya itu Nabi Muhammad panjang sekali kuliahnya sampai 22 tahun. Ya, kita kuliah berapa tahun misalkan? Anda kuliah sekolah SD 6 tahun. Ya. SMP, SMA 6 tahun, 12 ya. Kuliah 4 tahun. S1 ya. Jadi berapa itu? 16 ya. S2 2 tahun, 18. S3 3 tahun, 21 ya. Serlah ya, kurang lebih 21 atau 22 tahun. Tapi kan lepas kuliah S3 itu jangan sampai berhenti. Itu kalau dihitung dari usia SD itu umur 6 tahun. Kalau Nabi itu kan sebelum umur 40 itu kan juga melakukan kuliah ya, melakukan pendidikan dengan dengan kakeknya, dengan para teman-temannya, diajarkan bagaimana mengembala kambing, diajarkan bagaimana berjualan. Itu juga bagian dari pendidikan ya, pendidikan ya. Waktu itu Nabi masih mengambil ilmu-ilmu dari teman-temannya, dari para saudaranya, dari para keluarganya. Nah, setelah umur 40 tahun, kemudian beliau malah memberikan kuliah kepada umatnya. Ya, ya memberikan kuliah dan mengambil materi kuliahnya dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu peristiwa pendidikan Nabi Muhammad sepanjang hayat ya. Jadi itulah ya. Oke, lanjut tentang pola pembelajaran sepanjang hayat ya, secara umum ini pola pembelajaran sepanjang hayat mulai dari pengenalan diri, siapa kita itu. Kita adalah manusia yang diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan di dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika sudah mengetahui ya kita diciptakan untuk beribadah, maka kemudian kita melakukan perencanaan ya, perencanaan melalui perencanaan pembelajaran mulai dari pendidikan awal ya, dari SD sampai ke perkuliahan ya, sampai nanti setelah kuliah melakukan pengabdian kepada masyarakat ya, melakukan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, itu setelah itu kemudian kesadaran diri terhadap yang dipelajari, apa itu yang dipelajari. Nah, setelah itu kemudian melakukan evaluasi. Nah, konsep ini terus berputar. Konsep ini terus berputar ya, mengiringi kehidupan seseorang selama masih hidup. Ya, selama masih hidup harus selalu belajar, mengaji, kemudian mengamalkan dan mengevaluasi diri. Terus berputar. Jadi jangan sampai jangan sampai memutuskan diri kita sendiri itu bahwa kita sudah final, sudah maksimal mendapatkan ilmu. Jadi tanpa perlu belajar lagi, tanpa perlu membaca lagi. Itu jangan. Seorang guru atau dosen pun ketika memberikan perkuliahan itu juga harus mengkaji dulu ya, harus belajar dulu, kembali membuka ya, ya di samping kemudian menata bahasa dan sebagainya. Itu perlu ya, perlu ya, bukan berarti kemudian sama dengan mahasiswanya sama saja kalau seperti itu, kalau harus baca dulu. Yaitu karena ilmu itu tidak hanya disampaikan, tetapi ilmu itu diserap ya. Ilmu itu diserap dan disampaikan ya. Keniscayaan sebuah ilmu itu ya
belajar dan mengajarkan, diserap dan diserahkan. Ya, tidak hanya diserahkan semuanya. Kalau diserahkan semuanya tanpa ada masukan, ibarat kita makan loh, kita makan. Kita makan, ya, makan itu masuk, makanan itu menjadi energi. Energi itu kemudian kita keluarkan untuk belajar, untuk bekerja, ya. Sehingga ada kotoran-kotoran, keringat atau BAB dan sebagainya. Itu biasa, ya, ya. Ya, begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu ya diserap, kemudian diserahkan kepada orang lain. Dikaji, dikupas, ya, ditelaah, setelah itu disampaikan. Ya, jangan seorang seorang yang ilmuwan sejati itu jangan sombong bahwa dirinya itu sudah mentok, tidak ada materi lagi yang perlu saya dapatkan karena semua materi itu sudah di otak saya. Wah, itu egois namanya ya. Tidak seperti itu. Berarti itu dia tidak melakukan pengamalan pendidikan sepanjang hayat karena pendidikan sepanjang hayat itu adalah ya ta'allum wa ta'lim, ya, belajar dan mengamalkan, mengajarkan atau mengamalkan. Innamal alim al-amil. Orang yang alim itu yang mengamalkan. Ya, ada dalil innamal alim al-amil. Orang yang alim itu yang mengamalkan. Orang pintar itu yang mengamalkan, mengimplementasikan. Nah, bagaimana kalau kita mau mengimplementasikan sementara kita tidak melakukan pembelajaran? Ya, pembelajaran. Maka jangan sampai menghentikan diri kita untuk belajar. Kalau menghentikan diri, ya, memiliki konsep begini, misalkan saya mengkaji ilmunya itu mendapatkan ilmunya melalui penyebaran, melalui menyampaikan. Ya, ya memang kalau ilmu disampaikan itu memang si penyampai itu secara tidak langsung akan memperkaya pengetahuannya dirinya. Tapi kan hanya sebatas itu. Kalau tidak menambah kosakata, tidak menambah kajian ilmu ya yang ada di berbagai macam kitab atau buku, itu berarti dia tidak bisa menambah, ya, tidak bisa menambah. Hanya bisa menyampaikan. Oke, nggak apa-apa. Hanya bisa menyampaikan. Ketika menyampaikan pun dia memiliki penambahan atau pengayaan ilmu misalkan ya. Tapi sampai hanya di titik itu saja. Tidak ada ilmu baru, apalagi sekarang ini perkembangan ilmu semakin canggih ya, teknologi semakin canggih. Kalau kita bahasanya itu kalau kita tidak update ya, tidak update, tidak mengenali diri, tidak melawan kesadaran diri terhadap apa yang dipelajari, apa yang ada saat ini, maka kita tidak bisa mengevaluasi diri sudah sejauh mana ya ilmu saya ya. Maka inilah ilmu klasik perlu pertemukan dengan dunia modern, dengan dunia digital, dengan dunia teknologi sekarang ini. Itu harus. Maka ini bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Sehingga konsep-konsep pendidikan uh, lama, konsep-konsep pendidikan zaman dahulu yang sudah termuat di dalam hadis Al-Quran itu nanti akan dimunculkan kembali di tengah-tengah dunia global, di tengah-tengah dunia modern sekarang ini, sehingga ilmu itu tidak mati, ilmu itu tidak diam saja, harus dihidupkan ya. Nah itu, nah sekarang bentuk-bentuk pendidikan sepanjang hayat di Indonesia ya. Sebagai bentuk ikhtiar di bangsa Indonesia itu pernah ada program kewajiban belajar 9 tahun ya. Bahkan waktu itu kemudian ditambahkan bukan hanya 9 tahun ya, itu malah ada aturan baru sampai pada 12 tahun ya. Ini konsep pendidikan yang pernah ada, konsep bentuk-bentuk pendidikan sepanjang hayat di Indonesia.